Oke. Ini ayo mulai dari awal ya. Ya, mulai dari awal. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan agar kita bisa istiqomah mengikuti kegiatan belajar tahsin ini. Teman-teman, untuk memulai kegiatan kita pada malam ini, mari kita awali dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin dan teman-teman silahkan untuk mengaminkan ya. Ini berdoa ya, Ustazah? Berdoa, bismillahirrahmanirrahim, berdoa selesai. Oke. Berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai, habis itu selesai maksudnya. Masa berdoa bismillahirrahmanirrahim gimana? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, malam ini kita akan mempelajari tentang teori tajwid, yaitu masih membahas tentang nun mati dan tanwin ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke hukum nun mati dan tanwin yang berikutnya, yaitu ikhfa haqiqi. Silahkan ditulis, papan tulisnya sudah bisa digunakan. Insyaallah. Saya izin membuka papan tulis ya teman-teman. Oke. Apakah papan tulisnya sudah terlihat? Sudah. Ini masih loading, masih muter-muter ya. Masih Sebentar. muter-muter. Sebentar ya teman-teman. Masih proses gitu, jangan masih muter-muter. Sebentar ya teman-teman, ini masih proses. Iya. Terus sambil ngomongin yang lain atau jangan cuma nungguin doang. Ya, ini papan tulisnya sudah terbuka. Kita akan membahas tentang, sebentar, saya pilih mata penanya yang cocok untuk ini dulu ya. Ini tuh apa? Ini. Untuk layar yang sedang kita gunakan ini. Untuk menulis. Kok mata pena untuk layar, mata pena untuk menulis. Aduh, ada baik. Lah, kenapa keluar yuk? Maaf ya, saya salah pencet. Aduh, ayo. Oke. Saya mau cari tombol Ando-nya mana ya? Ayo pakai handphone atau pakai laptop? Pakai handphone. Pakai handphone, ya aku nggak tahu lagi kalau pakai handphone sebelah mana ya. Kalau di laptop dia sebelah bawah yuk. Sebelah kiri bawah. Tapi Oh, nggak ini tahu dia. kalau di handphone. Ada. Ada. Oke, silahkan. Kita akan membahas tentang ikhfa haqiqi.
Ya, jangan nunggu tulisan selesai baru omongan juga selesai. Ngomong aja dulu. Kita akan membahas tentang ikhfa hakiki. Baru nulis nggak apa-apa atau sambil nulis, tapi jangan ikhfa. Jangan nungguin tulisan selesai baru nambah kata. Oke. Saya ulangi ya teman-teman. Ya, Malam ini kita akan membahas tentang ikhfa hakiki. ya. Ngomong, jangan diam. Oke. Apakah Ulang. tulisan saya teman-teman? Tulisannya jelas, cuma ulang lagi supaya Ayu nggak diam. Sambil ngomong apa ya? Misalnya, ikhfa hakiki ini adalah ikhfa pada nun mati ya teman-teman. Kalau kita belajar ikhfa kan ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Nah, sekarang yang kita bahas adalah ikhfa pada nun mati atau tanwin yang kita sebut ikhfa hakiki. Itu sambil nulis tuh, sambil nunggu tulisan selesai, biar nggak kosong-kosong banget. Atau di antara teman-teman pasti sudah pernah tahu ikhfa itu artinya samar. Nah, pada saat kita membahas ikhfa hakiki, berarti menyamarkan bunyi N. Atau apapun lah, atau teman-teman sudah pernah mendengar ikhfa hakiki. Nah, pada saat teman-teman melihat tulisan ini, saya berharap teman-teman mengingat kembali apa yang mungkin pernah teman-teman pelajari, misalnya gitu. Banyak hal sih, yuk. Ngalir aja. Coba dulu. Coba ulang Oke. lagi. Malam ini kita akan membahas tentang salah satu hukum nun mati dan tanwin, yaitu ikhfa hakiki. Ya, Teman-teman, ikhfa hakiki ini, sebelumnya saya tanya dulu, ini tulisan saya terlihat dengan jelas, teman-teman? enggak, jelas sih, tapi kurang bagus tulisannya. Iya, soalnya Putus. putus-putus kayak ini. Oh, ya, 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 ya. Ya Teman-teman udah, juga putus. oke. Ya udah yuk, nggak apa-apa. Dilanjut dulu aja. Ikhfa hakiki ini, ikhfa hakiki ini adalah ikhfa yang terjadi pada nun mati atau tanwin ya teman-teman. Mhm. Karena istilah ikhfa ini bukan hanya terjadi pada nun mati atau tanwin, tetapi juga teman-teman juga sudah pasti pernah mendengar istilah ikhfa syafawi seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas ikhfa yang terjadi pada nun mati dan tanwin. Kita awali dari definisi ya teman-teman. Mhm. Ikhfa artinya samar, sedangkan hakiki artinya pasti. Maksudnya adalah apabila ada nun mati, ini maaf ya teman-teman, penanya kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Oke. Nah, ini sedang tidak, ini ada. Tidak Ada ya? berfungsi dengan baik, kurang maksimal. Ya, tidak berfungsi dengan baik. Saya ulangi ya. Batuk, batuk. Maaf ya teman-teman, saya karena tenggorokannya terasa seperti banyak lendir. Jadi nanti pada saat saya menjelaskan materi, mungkin ada selingan-selingan sambil batuk-batuk. Tidak apa-apa ya teman-teman. Bukan tidak apa-apa. Mohon dimaklumi ya, gitu. Mohon dimaklumi ya. Ya, atau sekalian mohon doanya supaya segera sehat kembali. Itu juga nggak apa-apa. Nun Terus, mati atau tanwin
Ini tulisan saya terlihat nggak? Terbaca jelas nggak di layar teman-teman? Kalau terlihat iya, tapi tanwinnya nggak jelas, cuma garis 3 kali, tapi bukan berbentuk fathatain, kasrotain, dhammatain. Iya. Ini penanya kadang-kadang muncul, Kalau pakai kadang jari, enggak. kalau pakai jari memungkinkan nggak? Oke, saya coba pakai jari ya. Mm-mm. Oh, oke. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa-nya, yaitu ta. Titiknya gimana ya cara naruhnya? Titiknya ayo garis aja. Soalnya gini. Nah, gitu. Itu udah berbentuk titik belum? eh ada sih, tapi dia terlalu banyak titik jadi kayak nyaru gitu. Nah, gitu ya. Itu fathah terlihatnya. Atau ayo pilih mata pena yang lebih tebal. Nah, oke. Ta, sa, jim. Ayu tadi bilang salah satu huruf. Tapi kenapa Ayu sebutkan tasajim? Berarti kalimatnya yang harus diganti. 15 huruf ikhfa hakiki yaitu gitu. Jangan bertemu dengan salah satu dari 15 huruf yaitu ta, ta. Nah, itu omongannya tuh jadi terkesan ini mau salah satu apa mau 15 huruf gitu. Bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Mm-mm. Gitu. Iya, dan saya ingin menyampaikan dan 15 huruf ikhfa itu adalah ta, ta gitu. Yaitu nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa tersebut, yang 15 huruf ini adalah ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, o, lo, fa, kof, atau kaf. Nah, 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 maka ada makanya, jangan diam aja. enggak bentar. Ayo tuh mau sambil menggesernya itu. Oh, geser ke kanan apa ya? Kalau di HP, coba ayo, coba aja ke kanan atau ke kiri. Zoom in dulu, dicubit dulu layarnya, zoom in atau zoom out, baru ayo geser. Nah, bisa. Itu kegedean, kayaknya zoom zoom in itu kayaknya. Zoom out, baru geser. Bisa. Gini ya, Bebas digeser sih. ke atas. Oke. Boleh geser ke atas, boleh geser ke samping, boleh. Yang penting ayo di layar jelas dan ayo konfirmasi ke audiens. Masih nampak apa enggak? Apakah tulisan saya masih terlihat, teman-teman? Masih terlihat di tulisan pasti dan samar. Yang bagian atas udah enggak. Oh,
Tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan tulis ke bawah dulu. Nanti Hmm, baru kita kembali. Oke. Oke. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 ini, maka dibaca cepat. Maka Hah? dibaca, Saya maaf ya ulangi. teman, Saya saya ulangi. ulangi, Bukan maaf, tapi saya ulangi. saya ulangi, cara membacanya adalah cepat, ditahan 2 harokat, dan disamarkan. Sebenarnya tidak perlu menulis cara bacanya. Tulis aja lama atau cepatnya itu. Nah, gitu. Ulangi lagi. Kita lanjutkan ya teman-teman. Ulangi dulu, Apabila ulangi. saya ulangi, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa ini, maka dibaca lama. Ulangi lagi. Apabila nun mati, bukan apabila ada. Apabila nun mati atau tanwin gitu aja. Saya ulangi, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa ini, maka dibaca lama dan samar. Nggak perlu bilang samar, karena samar itu artinya. Jadi pasti mengikuti dengan arti. Maka dibaca lama, udah gitu aja. Maka Nanti baru dibaca lama. nanti baru penjelasan tambahan. Sebagaimana di awal disampaikan bahwa ikhfa adalah samar, maka artinya setiap bunyi nun sukun atau tanwin yang bertemu 15 huruf ini tidak boleh didengungkan dengan bunyi eng. Karena kalau eng itu artinya tidak samar, bisa diperjelas bunyinya ng. Tapi kalau samar berarti ta, sa, ja, dan seterusnya. Gitu. Ulangi lagi. Dari arti. Tidak usah hapus, tapi Ayu menjelaskan sesuai dengan rutenya. Coba. Kita awali dari definisi terlebih dahulu ya teman-teman. Ikhfa artinya samar, sedangkan hakiki artinya pasti. Maksudnya adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal. Hah? Saya ulangi. Zal? Ulang, ulangi. Saya ulangi dari awal huruf ya. Ya. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, lo, fa, of, atau kaf, maka dibaca lama. Mm-mm. Contoh pada kata anfusi. Stop. Fusi. Pelan-pelan, jangan dicepetin. Oke. Contoh pada kata anfusi. Mm-mm. Pada kata anfusi ini Ayo, ada ayo ya. suaranya terlalu kenceng, jadi kayak teriak. Pada kata anfusi ini, pada kata anfusi ini, jadi jangan, kan tadi Ayu baru habis ngomong gini, pada kata anfusi. Pada kata anfusi itu naiknya kenceng banget.
Jadi kayak orang teriak-teriak marah-marah. Coba diulang lagi. Contoh pada kata Anfusi. Pada kata anfusi ini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ya, saya lingkari pada kata nun sukun bertemu dengan fa. Di sini gimana ya? monolog. Ulang. Pada kata anfusi. Pada contoh kata anfusi ini Ulangi lagi ada dari huruf deh. Ulangi dari awal aja. Soalnya Ayu kayaknya kurang fokus apa gimana? Coba diulang lagi. Banyak salahnya soalnya. Ulangi dari awal. Kita akan mempelajari, nggak usah hapus rute penjelasan aja. Sesuai dengan tulisan yang udah ada. teman-teman, malam ini kita akan melanjutkan materi tentang hukum nun mati dan tanwin. Atau bukan dan. Atau. Ulangi lagi. Teman-teman, pada malam ini kita akan melanjutkan materi kita tentang nun mati atau tanwin. Mhm. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori ikhfa haqiqi. Ya. Kita awali dari definisi terlebih dahulu ya teman-teman. Mhm. Ikhfa artinya samar, sedangkan haqiqi artinya pasti. Yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, po, wo, fa, kof, atau kaf, maka dibaca lama. Contoh pada kata anfusi. Pada contoh kata ini, anfusi, terdapat nun mati bertemu dengan huruf fa. Maka cara membacanya adalah anfusi. Disamarkan, saya ulangi ya teman-teman. Disamarkan bunyi nun sukunnya mengarah ke makhraj huruf fa. Ya, bagus. Karena kebetulan pada contoh ini adalah huruf fa. Nah, ketika bertemu dengan huruf ikhfa yang lain, misalnya huruf ta pada kata anta. Yang kurang gede ya. Ya. Anta. Sebentar ya teman-teman. Saya perbaiki harokatnya. Jangan sebentar aja, karena kan kita nggak lihat muka Ayu nih. Pada saat Ayu bilang sebentar ya, kita nggak tahu Ayu tuh sebentar ngapain. Apa sebentar itu ninggalin kita, atau sebentar itu ngurusin apa gitu. Sebentar ya teman-teman, saya ubah harokatnya dulu. Gitu. Contoh lain pada kata anta. Nah, pada kata anta ini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ta. Sama seperti pada contoh anfusi tadi. Sebentar, Ayu, Yaitu Ayu suaranya terlalu tinggi. Pelanin lagi. Soalnya naiknya kayak marah-marah. Coba diulang lagi. Jadi Ayu hari ini itu
baru pertama kali aku dengar Ayu nadanya tuh agak jomplang sekali pas menjelaskan. Yang lain-lain Oke. nggak ada masalah ini. Jadi ini Ayu masalah baru ini. Bagus. Berarti ini jadi catatan untuk yang lain juga. Oke, coba diulang lagi. Contoh pada ini karena kebetulan nun mati berhadapan dengan fa. Jika nun mati berhadapan dengan huruf lain seperti ta, nah dari situ. Jika huruf nun mati bertemu dengan Jika nun mati bertemu dengan huruf lain selain huruf fa ini yang merupakan 15 huruf ikhfa, misalnya pada kata anta. Di sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ta. Mhm. Sama dengan contoh anfusi tadi, yaitu dengan menyamarkan bunyi nun sukun, kemudian mengarah ke makhraj huruf ta, yaitu anta. Seperti itu ya teman-teman. Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Yang salah gimana? Kan belum tuntas itu. Oh, jadi ada sebagian orang itu membaca huruf ikhfa itu dengan Bukan bunyi membaca N. huruf, mempraktikkan ikhfa, bukan membaca huruf ikhfa. Jadi cara baca yang benar adalah anta. Disamarkan bunyi nunnya dan mengarah ke makhraj ta. Bukan angta. Seperti ada sebagian orang membaca, mempraktikkan bacaan ikhfa itu dengan bunyi eng atau ng. Karena berdasarkan definisi tadi, ikhfa ini kan artinya samar ya teman-teman. Mhm. Jika kita membunyikan ikhfa dengan eng atau ng, itu kan sudah pasti itu, tidak samar berarti. Ya. Eng semua baca eng. Bagaimana teman-teman nantinya bisa mendeteksi bunyi ikhfa-nya itu sudah betul, Sudah sudah benar, bukan betul. Benar, betul itu talking. Benar. saya ulangi, bagaimana cara teman-teman mendeteksi bacaan ikhfa teman-teman itu sudah benar atau Jangan belum? teman-teman. Bagaimana cara kita supaya tidak memisahkan saya dan audiens? Jadi kita dirangkul audiensnya. Saya ulangi. Ulangi, bagaimana cara kita mendeteksi bahwa praktik bacaan ikhfa kita itu sudah benar? Kita bisa melakukan dengan ketika menyebutkan contoh anfusi dengan menyentuh bibir kita. Ya, karena ikhfa itu kan bunyi nun sukunnya samar dan mengarah ke makhraj huruf yang dijumpainya. Nah, Kebetulan di sini perlu diingat yuk, ini tentang praktek. Artinya, Ayu tidak bisa ngomong sambil orang tidak melihat mulut. Sedangkan sekarang ini papan tulis dibuka, artinya orang nggak bisa lihat Ayu. Jadi, jadi kalau mau praktek, langsung izin teman-teman untuk memudahkan saya praktekkan, tapi izin menutup share screen-nya, menutup screen-nya. Karena mau bicara makhraj, jadi orang harus tahu posisi. Ngomong dulu. teman-teman, karena kita akan mempraktekkan cara membaca contoh ikhfa dengan Ulang-ulang, jangan samar, jangan ulang lagi. teman-teman, karena kita akan mempraktekkan cara membaca contoh ikhfa dengan samar, maka saya mohon izin untuk membuka kamera kembali ya, dengan menutup screen kita.
Ya, bagus. Sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, Seperti contoh kita tadi, yaitu anfusi. Maka kita akan membacanya dengan anfusi. nah, Ayu sudah benar. Secara tangan naik, tapi Ayu lupa persuasif dengan kata-kata. Perhatikan cara saya mempraktikkan misalnya. Tiba-tiba Ayu langsung anfusi. Jadi cara baca yang benar langsung gini. Harusnya Ayu Ya. ngomong juga supaya ideal. Cara membacanya boleh diperhatikan teman-teman. Fusi. Lihat bibir saya. Atau fokus pada pengucapan saya, bukan lihat bibir. Fokus pada pengucapan saya, gitu. Coba ulangi. Sebagaimana tadi yang kita contohkan. Sebagaimana yang tadi kita contohkan, yaitu pada kata anfusi, maka cara mempraktekannya adalah teman-teman boleh melihat fokus ke bibir saya ya. Bukan bibir. Fokus pada pengucapan. Teman-teman bisa fokus kepada pengucapan saya. Fusi. Jadi bunyi nunnya kita samarkan dan makhraj mengarah ke makhraj huruf fa. Nah, Huruf fa ini sambil ngomong, Ayu jangan nutupin. Ini lipstick aku hilang-hilang ya. Iya. Astagfirullah. Salfok. Jadi Ayu kalau mau ngomong, ngomong dulu. Jangan ngomong sambil nunjuk karena ketutupan. Ini kayak aku akhirnya lipstiknya hilang-hilang karena ketutupan. Jadi fokus pada pengucapan saya, tangannya di samping nggak apa-apa. Atau di bawah nggak apa-apa. Soalnya dari tadi tuh Ayu nutupin bibir bawah. Sedangkan makrosnya di situ. Dan jangan nempel ke wajah, nggak boleh nempel. Gini aja nunjuk. Ini tuh nih, kayak gini loh. Ada jarak, cuma terlihat kayak aku megang dagu, padahal aku nggak megang. Ulangi, cara mempraktekannya adalah cara mempraktekannya adalah teman-teman boleh memperhatikan cara saya mengucapkan contohnya ya. perhatikan Eh, pengucapan saya. Udah gitu aja. Muter-muter. Teman-teman bisa memperhatikan cara pengucapannya ya. Fusi. Bunyi nun sukunnya kita samarkan, kemudian mengarah ke makhraj huruf fa. Huruf fa itu kan Nah, makhrajnya jangan pada jangan gini-gini, jangan di sini. Jauhin, jauhin. Bukan jauhin ke bawah, jauhin ke depan. Jadi tangan kita itu jangan sampai nutupin bibir, juga jarakin 10 cm lah. Mm-mm. makhraj huruf fa itu kan ada pada ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah. Nah, ujung Fa. gigi seri atas itu kan bukan di sini. Ujung gigi seri atas, mana dong Oh, tangannya? tangannya Masa ujung gigi seri atas tetap aja di sini? Nah, Ayu berarti PR-nya di kinestetik. Jadi Ayu tadi suara itu kan vokal. Sama kinestetik, pergerakan. Pada saat menunjuk, Ayu masih belum luwes. Ini lipstick aku merah banget, sumpah. Aku jadi pengen ganti. nggak apa-apa, sudahlah cantik. Iya, Ayu, Ayu, Ayu. Cantik, cantik. Tapi kalau aku nunjuk, tutup jadi kacau. Oke, oke yuk. Coba diulang lagi. Aku kecilin dulu filter lipsticknya. Ayo, yuk. Makhraj fa itu kan eh, ada pada ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah. Fa. Seperti itu, teman-teman. Itu Nah, nempel ketika dagu kita nggak tuh tangannya? Nempel dagu enggak, nggak tuh tangannya? Enggak. enggak
Ulang lagi sekali. Makhraj huruf fa itu kan Nah, ada pada saat ngomong makhraj, jangan dulu jari naik. Pada saat mau nunjuk aja baru naik. makhraj huruf fa itu kan ada pada ujung gigi seri atas Itu taring bertemu loh, dengan itu taring loh. Ujung gigi seri ini. atas, ayo tunjuk taring. Ujung gigi seri atas, yang ini nggak apa-apa kalau kalau masih gigi kan kita belum ngomongin bibir. Berarti kita nunjuk dulu Belum. ujung gigi seri atas, yang ini teman-teman, Hmm. bertemu dengan bibir bawah. Yang ini. Coba lagi. Makhraj huruf fa itu kan ada pada ujung gigi seri atas. Nah, dua gigi kelinci ini ya teman-teman, Nah, bagus. bertemu bibir bawah. Fa. Seperti itu. Maka Bagus. ketika mencontohkan atau mempraktikkan bacaan ikhfa pada contoh kata anfusi menjadi anfusi. Bunyi nun sukunnya samar dan sudah mengarah ke makhraj fa. Anfusi. Jangan di sini nunjuknya. Di sini dong. Ayo, makhraj huruf fa. Emang fa keluar dari dagu. Anfusi. Di situ jaraknya pas. Coba lagi. Ulang dari makhraj ya. Ulang Enggak. dari yang penjelasan deket-deket akhir aja yuk. Udah bagus soalnya awalnya itu. Tinggal, ayo tuh penjelasan udah bagus. Cuman kita lagi korelasi antara peragaan sama lisannya. Oke. Coba. Jadi cara membaca contoh kalimat anfusi Hmm? adalah anfusi. Bunyi nun sukunnya samar dan mengarah kepada makhraj fa. Ketika kita mempraktekkan contoh ikhfa yang lain, misalnya anta menjadi anta. Bunyi nun Tangannya sukunnya jangan kita di sini. Tangannya jangan di sini. Itu di sini. anta. Jangan di samping. Sini. Anta. Bunyi nun sukunnya kita samarkan dan mengarah ke makhraj huruf ta. Huruf ta itu kan makhrajnya ada pada ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri. Pangkal gigi seri. Tapi bagian belakang ya teman-teman. Gigi seri itu Bukan ada bawah juga loh. Yang jelas. pangkal gigi seri bagian atas. Tapi bagian dalamnya ya teman-teman. Jangan nanti ujung lidahnya nyari ke pangkal gigi seri bagian luar. Ya, Repot. betul. Betul. Nah, Ayu tadi itu kan karena Ayu membawakan dua contoh. Artinya kan waktunya lebih lama untuk Ayu ngomong. Ya kan? Tidak masalah kalau orang-orang itu suasana hatinya enak mendengarkan. Tapi kalau misalnya dia merasa bosan karena cuma mendengarkan, tidak ada salahnya Ayu tuh buka